Pemirsa, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menyebut permasalahan kecurangan pemilu biasanya akan berujung ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dari keempat pilpres sebelumnya, MK belum pernah sekalipun memutuskan tentang pemungutan dan penghitungan suara ulang atau koreksi atas hasil yang ditetapkan KPU. Pada pemilu 2024 ya Mas Priyan dan Mbak Marcel, 2024 itu ada 3 jenis pemilu. Yang pertama pemilu presiden, kedua pemilu DPR dan DPRD, dan yang ketiga pemilu DPD. Nah ini dari sistemnya nih. Biasanya 3 jenis pemilu ini kebanyakan akan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Nah untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD itu Mahkamah Konstitusi beberapa kali membatalkan hasil pemilu. Apakah melalui perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang ataukah melakukan pemungutan suara ulang, dan di beberapa kasus langsung mengkoreksi hasil suara yang ditetapkan oleh KPU. Jadi objeknya yang dipersoalkan ke MK itu adalah penetapan rekapitulasi penghitungan suara nasional yang dilakukan oleh KPU. Ini direncanakan oleh KPU akan dilakukan pada 20 Maret 2024. Nah, untuk pemilu presiden sendiri ini memang menjadi tantangan. Dari 4 kali pemilu presiden yang berlangsung 2004 sampai dengan 2019, hampir semua tidak pernah tidak itu selalu berujung ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi belum pernah sekalipun memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang atau melakukan koreksi atas hasil yang ditetapkan oleh KPU. Karena di dalam berbagai proses pembuktiannya waktunya juga sangat pendek, hanya 14 hari kerja. Dan kalaupun ada koreksi atas proses yang berlangsung, Mahkamah Konstitusi itu lebih menempatkan sebagai seperti saran atau rekomendasi untuk pemilu ke depan. Nah, terkait dengan dalil ini, jadi kalau keberatan ya atau kemudian perselisihan hasil itu biasanya pasangan calon kalau untuk pilpres akan fokus pada satu, ada penetapan hasil suara yang salah atau tidak tepat dilakukan oleh KPU sehingga angka-angka itu harus dikoreksi. Nah yang kedua, dia akan bicara soal kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. TSM itu apa? TSM itu pertama terstruktur ketika suatu pelanggaran atau kecurangan melibatkan aparat pemerintahan dan juga penyelenggara pemilu serta pihak-pihak yang berkaitan dengan struktur negara begitu. Nah, yang kedua sistematis. Sistematis itu direncanakan dengan matang dan didesain sedemikian rupa secara sengaja untuk berbuat curang. Dan yang ketiga masif. Masif itu dampaknya mempengaruhi perolehan suara hampir menyeluruh di seluruh wilayah kompetisi. Nah, tentu ini jadi tantangan ya ketika ada dalil soal kecurangan, dan ini kan kita prosesnya sudah di ujung. Tentu jadi semacam proses yang tidak mudah bagi pihak-pihak yang akan mendalilkan ini. Walaupun ujungnya itu tidak melulu harus via Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu kalau hasil akhir itu sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, sekarang ini kan kita sedang ongoing ya menuju 20 Maret. Nah, menuju 20 Maret itu pelanggaran atau kecurangan juga bisa dilaporkan via Badan Pengawas Pemilu. Apakah dia berupa pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme pengadministrasian tahapan pemilu, atau yang kedua dia berupa tindak pidana pemilu, ataukah dia berkaitan dengan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.